Sixi, kamu benar-benar hebat. Baru lulus langsung masuk grup Fubai, itu kan grup terbesar di negara ini. Wah, Sixi, kalau nanti kamu sukses, jangan lupa sama kita ya. Tenang saja, Sixi. Dulu kamu bilang baru lulus. Pekerjaan masih belum stabil, jadi sementara nggak mikirin nikah. Sekarang kamu sudah berhasil masuk grup besar. Gimana soal urusan kita? Wah, Tuan Muda Chen, ini mau ngelamar ya? Nggak nyiapin apa-apa. Apa mungkin mau? Modal omong kosong aja? Mana bisa begitu? Aduh, ini apa sih? Cincin berlian besar dong. Harus dipertimbangkan nih. Pas tahun baru nanti, bawa hadiah ke rumahku. Ingat, harus dengan... Baik, aku pasti siapkan hadiah besar. Datang berkunjung. Allô, boleh tahu siapa yang melunasi tagihannya? Oh, aku yang urus. Hei, Sisi. Kamu main-main sama dia? Masa beneran mau nikah sama dia? Siapa bilang mau nikah sama dia? Tidak. Kenapa kamu terima cincin itu? Dia kasih dengan sukarela, bukan memaksanya. Selain itu, hukum mana yang bilang setelah terima cincin harus menikah? Iya, betul. Sekarang Sixi kita sudah masuk grup Fubai. Chen Zibai itu mana bisa cocok lagi buat Sixi? Kalau dia gara-gara satu cincin berlian, paksa Sixi menikah dengannya. Itu terlalu memalukan, kan? Tapi kamu masih mengizinkan Chen Zibai pergi ke rumahmu saat tahun baru? Dengar, aku bilangnya. Saat tahun baru, minta ibuku mengatur kencan buta. Aku ajak dia ikut. Kita bisa bayar di sini. Pilih bersama-sama. Kalau memang ada yang cocok, ganti dia nanti juga nggak terlambat. Apa? Maaf, kartu Anda sudah dibekukan. Apa? Kartu hitam bisa dibekukan? Coba periksa lagi lebih teliti. Ayah, kok bisa ada di sini? Jelas aja. Nyamar jadi pelayan, gimana bisa nangkep kamu, anak nakal? Bilangnya mau pura-pura miskin, tapi tiap hari malah pakai kartu tambahanku. Bukan, ayah. Ayah nggak tahu. Yun 11 nggak suka uang, tapi sepertinya setiap momen yang menyentuh hatinya selalu butuh uang. Lihat kamu, nggak ada kemajuan. Sedikit pun nggak mirip aku. Oh iya, sama cewek itu, udah sampai tahap apa? Ayah, aku bicara dengan Yunsi. Mumpung tahun baru, aku mau datang melamar. Melamaya. Persiapkan semuanya dengan baik. Begini, Pergilah ke Skivi Kokan. Ambil arak simpananku. Nanti. aku akan siapkan hadiah besar untukmu. Kita pasti. Mereka merasakan ketulusan kilo. Oke, terima kasih, ayah. Nomor 237, masuk. Nomor 238, bersiap. Bro, gimana sih? Kenapa antreannya panjang banget? Baru datang ya? Datang untuk kencan buta. Terlambat, antri saja. Sampai nomor 237. Kencan buta? Siapa yang kencan buta? Shu Yangxi. Kau datang kencan buta, tapi bahkan gak tahu dengan siapa? Apa? Berdiri yang rapi di belakang. Ribut nggak jelas kenapa. Punya sopan santun sedikit, dong. Kempangan. Sok tahu apa sih? Nomor antrian berapa? Giliranmu belum? Aku nggak ada nomor. Nggak ada nomor? Isi formulir, ambil nomor antrian. Nanti giliranmu bakalan dipanggil. Selanjutnya, nomor 238 masuk. Nomor 239 bersiap-siap. Pergi sana. Pakaiannya kayak gitu juga datang buat kencan buta. Lucu banget. Isi dengan serius, jangan asal-asalan. Nanti kami akan cek satu persatu. Kalau gak bisa kasih bukti, gak bisa diterima. Setahuku, Chu Yunsi punya pacar, kan? Kamu ngomong apa sih? Kenapa? Apa aku salah ngomong? Anakku baru saja lulus kuliah tahun ini, mana mungkin punya pacar? Jangan percaya omongan orang luar, gosip dari sembarang orang. Aku bilang kamu orang terkaya di negara ini, kamu percaya juga?
Kamu datang buat ketemuan atau cari masalah hari ini? Kalau kamu mau ketemuan, ayo antri di belakang. Kalau mau cari masalah, sebelum lapor polisi, kamu pergi sekarang. Aku bukan datang untuk ketemuan. Bukan untuk cari masalah. Lalu, kamu kesini untuk apa? Melamar. Sebagai pacar selama 4 tahun dari Chu Yun-si, aku adalah Chu Yun-si. Aku sendiri, pribadi, mengundangku untuk datang melamar. Chu Yun-si punya pacar? Kenapa dia ikut kencan buta? Punya pacar tapi masih ikut kencan buta, sudah pacaran 4 tahun, nggak tahu malu, ya? Keluarga ini ada masalah. Omong kosong. Aku gak pernah dengar putriku bilang punya pacar macam kamu. Cepat pergi. Oke. Suruh Chu Yun-si datang dan bilang langsung. Lihat diri sendiri dulu. Tahu diri? Dengan keadaan seperti berani minta anakku keluar, pergi cepat. Aku gak akan segan-segan sama kamu. Baiklah. Kita harus menerobos. Berani kamu. Keluar. Bocah kurang ajar. Keluar. Chen Zibai, sudah cukup belum? Chen Zibai, sudah cukup belum? Yun 11. Kamu yang menyuruhku datang melamar ke rumahmu. Apa maksudnya acara perjodohan ini? Apakah keluargamu yang memaksamu? Ikut denganku. Tenang saja. Selama ada aku, tidak ada yang memaksamu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Cukup. Chen Zibai, nggak merasa sangat menjijikan? Yun 11. Apa maksudnya ini? Apa maksudku? Chen Zibai bilang akan bersikap baik padaku. Lalu, kebaikan yang kamu maksud itu merusak acara perjodohanku, memaksa menikah dengan kamu. Tahu nggak? Ini adalah hasil kerja kerasku seharian penuh. Hasil kerja keras. Yun 11. Hasil kerja keras yang kamu maksud itu adalah diam-diam dari pacar sendiri. Lalu pergi kencan buta dengan pria lain? Apa maksudmu dengan diam-diam dari pacar? Apa tidak mengundangmu? Mengundang? Undanganmu itu membuatku tersanjung. Boleh aku tanya sesuatu? Nomor 487, apa aku harus antre sampai besok pagi untuk bisa bertemu denganmu? Kamu datang telat, bukan urusanku. Kalau kamu peduli aku, sebelum matahari terbit sudah nunggu di depan rumah. Nungguin. Aku harus bersyukur datang telat. Jadi bisa lihat pemandangan yang begitu seru. Blind date saja harus antre. Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa merendahkan dirimu sendiri seperti ini. Jaga mulutmu baik-baik ya. Kalau putri saya nggak bisa menikah, kamu berani tanggung jawab? Chen Zibai, saya tahu. Saya seperti ini. Susah terima sekarang. Tapi, kamu harus hadapi kenyataan. Kita yang dulu, mungkin tidak ada perbedaan. Tapi sekarang, waktunya sudah berbeda. Antara kita berdua, sudah ada jurang yang tak bisa dilewati. Jurang. Aku akui. Antara kita memang ada jurang. Tapi aku tak pernah menunjukkan rasa jijik padamu. Masih mengeluh. Kamu juga pantas mengeluh? Jangan membanggakan diri. Maksud putri saya adalah tidak pantas untuknya menjadi. Kalau begitu, saya mau dengar. Di dunia ini wanita seperti apa yang tidak pantas untuk saya, Chen Zibai? Chen Zibai, aku tidak menyangka kamu seburuk ini. Baik, aku akan membuatmu tahu dengan jelas. Seberapa besar perbedaan di antara kita, sebenarnya seberapa jauh. Hari ini juga, aku menerima salam dari ketua grup Fubai. Bahkan, dia secara pribadi berjanji akan memberiku promosi. Ketua grup Fubai. Dia orang terkaya di seluruh negeri. Ini janji dari ketua, kenaikan pangkat. Masa depan Chu Yun-si bakal cerah sampai gak bisa tidur. Jadi gini ya, pacarnya gak tahu diri. Bukannya deketin Chu Yun-si, malah konfrontasi. Dengar gak, Chen Zibai? Aku sekarang bukan orang kamu gapai lagi. Oh, jadi. Gara-gara ini ya? Kau tahu, Chu Yun-si. Semua yang kau andalkan ini. Di mataku. Tak ada nilainya sama sekali. Siapa sih yang gak bisa ngomong besar? Aku ingin lihat. Kau ini makhluk dari mana sebenarnya? Bikin aku terkejut saja dengan kemampuan seperti ini. Berani melamar keluarga kami.
Chen Zibai, kamu tahu, bukan karena status pacar. Kamu nggak punya hak untuk ketemu aku sekali. 260. Kalau begitu aku mau dengar. Orang seperti apa yang pantas dengan bidadari sepertimu? Baiklah. Kamu ingin bikin suasana runyam begini. Aku juga nggak perlu jaga muka kamu lagi. Orangnya. Ini adalah Tuan Zhao. Bu. Baca keras-keras langsung. Biar dia benar-benar putus asa. Xiao Peng. Lulusan universitas top 2 di dalam negeri. Qin Yibai. Lulusan SMP. Xiao Peng. Menjabat menir umum perusahaan perdagangan. Gaji tahunan 5 juta. Qin Yibai. Peng Gangdren. Pendapatan 0. Xiao Peng. Ayahnya adalah direktur, ibunya adalah kepala rumah sakit. Qin Yibai. Oh ya. Pekerja konstruksi. Ini. Main mahjong. Chen Zibai, sekarang kamu mengerti, kan? Di sisiku sudah ada Zhao Peng yang begitu luar biasa. Kenapa aku menyanyiakan masa mudaku untuk kamu? Jadi, bagaimana? Apa yang kamu inginkan? Chen Zibai, kita putus saja. Kita putus saja, baik. Aku setuju. Kamu? Kamu langsung setuju? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Sejak kamu karena janji kosong dari orang lain. Mengadakan acara perjodohan ini mulai dari saat itu. Antara kita. Benar-benar selesai. Kamu benar. Kamu. Aku. Memang bukan orang dari dunia yang sama. Baiklah. Aku senang kamu bisa sadar seperti itu. Tapi, cincin lamaran ini tidak akan mengembalikannya. Anggap ini sebagai kompensasi masa mudaku selama bertahun-tahun. Tunggu. Namamu siapa? Chen Zibai. Benar kan? Melihat kamu secerdik dan sepraktis ini, aku beri kamu kesempatan untuk meminta harga yang kamu mau. Nanti aku suruh bagian keuangan transfer uangnya ke kamu. Menantu baikku, itu kan uang keluarga kita. Kenapa harus dikasih sama anak itu? Dia sudah menyanyiakan masa muda putriku selama bertahun-tahun. Nggak minta uang aja sudah. Tante, Anda nggak ngerti. Ngadepin orang kayak gini cuma bisa begini caranya. Kalau tidak, dia bakal sering ganggu kamu dan Yunsi. Gimana dong, ya kan? Nggak perlu. Hal-hal yang kalian banggakan itu justru adalah yang nggak aku butuhin sama sekali. Lihat tuh, masih aja motor. Kalau kamu bilang kamu kaya banget, kenapa di tanganmu ada barang usang begini? Barang usang? Iya kon. Lihat, kotak kayu jelek ini bahkan nggak ada mereknya. Kalau bukan barang usang, apa coba? Hari ini aku mau bikin kamu tahu, apa itu minuman berkualitas. Kenal nggak? Mutai Feitian. Tutup besi tahun 91. Aku pergi. Menantu. Apakah minuman ini benar-benar mahal? Aku lihat mereka semua tampak terkejut. Nggak mahal, 2 botol cuma sekitar 30 juta aja. 30 juta? 30 juta ini masih dibilang nggak mahal? Apa barang murahan ini? Pantas dibanding minuman menantuku. Kamu kenapa ketawa? Aku ketawa karena kamu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Bukannya kamu paling suka uang? Seharusnya kamu cari tahu baik-baik. Asal-usul minuman ini apa? Tunggu. Minuman ini mirip dengan yang dibeli grup putih mewah. Pakai lebih dari 3 juta untuk 1 botol? Ini. Sepertinya, di kantor ketua grup Fubai. Pernah melihat botol anggur ini. Aku tahu sekarang Chen Zibai, pewaris grup Fubai.
Benar, kan? Chu Yunxi, kamu cukup pintar. Tidak seperti mereka berdua. Bodoh. Bodoh. Chen Bai. Aku benar-benar tahu aku salah. Ayo balikan, ya? Chu Yunxi, sudah kubilang dari dulu. Kita sudah benar-benar selesai. Chen Bai, kamu benar-benar sedang berakting. Masih berlagak sebagai pangeran pewaris grup, kamu pantas enggak? Aku benar-benar enggak nyangka. Kamu cari gambar minuman di internet. Kalau kamu serius di jalan yang benar, enggak sampai begini jadinya. Aduh, Bikin kemasan palsu. Pakai aroma buatan. Habis banyak duit juga kan? Chu Yunxi, aku nggak nyangka kamu mikir seperti itu tentang aku. Kita sudah bersama 4 tahun. Di hatimu, aku serendah itu? omongan begini masih ada guna. Udah. Chen Bai. Aku saranin cepetan pergi. Aku janji sama kamu, semua janji yang dulu aku buat masih berlaku. Bebas hubungi aku kapan untuk menepatinya. Baiklah. Cuma takut permintaanku. Kamu nggak bisa penuhi. Dengar nggak? Ngomong-ngomong. Bukannya ujung-ujungnya soal uang? Santai saja. Berapapun bisa bayar. Kamu tentukan saja. Baiklah. Dengar baik-baik. 1 unit villa di Star Bay, 1 mutiara malam. 1 set giok darah naga. Dan 10% saham di grup Fubai. Anak nakal. Kamu main-main sama aku ya? Villa di Star Bay setidaknya lebih dari 20 miliar. Mutiara malam abadi bernilai lebih dari 1 triliun. Giok darah naga sulit ditemukan di dunia. Grup Fubai bahkan. Dengan valuasi triliunan, 10% sahamnya. Mulai dari ratusan miliar. Ada apa? Tidak sanggup memberikannya? Di dunia ini, tidak ada yang mampu memberikannya. Chen Bai, kamu mengecewakan saya. Jika kamu benar-benar bukan berarti kami tidak bisa memberi, tapi caramu dongeng benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak sanggup memberikannya. Bukan berarti aku tidak sanggup. Jade darah naga. Ini adalah mutiara malam abadi. 1 unit villa di Galaxy Bay. Surat pengalihan saham grup Fubai. Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Hal yang kalian kejar mati-matian. Hanya sesuatu yang bisa kudapatkan dengan mudah. Nggak mungkin. Seorang pria dari ujung rambut sampai ujung kaki totalnya cuma 300.000. Mana mungkin bisa ngasih barang-barang ini? Pasti nggak mungkin. Kebetulan mujur, kena jackpot atau apa? Bu, barang semahal ini, kita nggak boleh asal terima. Gimana kalau kita tanya dulu? Siapa yang ngirim? Aku nggak peduli siapa ngirim. Asal barang ini asli. Berarti itu menantu hebatku. Aku. Semua barang sekarang punya kita. Semua ini dari Tuan Chen Fulin. Demi anaknya sendiri, memberikan mas kawin untuk Nona Chu Yunxi. Chu Yunxi, bukankah itu putri kesayanganku? Maaf. Barang-barang ini, hanya penerima yang boleh menandatangani. Chu Yunxi ada di sini. Putriku di sini, ayo datang. Cepat tanda tangani barang ini. Harta ini milik kita sekarang. Kita beko kaya raya kali ini. Dia bukan penerima. Apa yang kamu bilang? Dia bukan penerima. Apa-apaan ini? Bukannya Chen Fulin pesan hadiah ini buat anaknya melamar Chu Yun 11? Sekarang anakku ada di sini. Kamu bilang dia bukan anakku?
Kalau bukan dia siapa lagi? Butuh tanda tangan dia. Baru bisa diterima. Apa? Apa? Kamu bilang barang-barang ini dikirim oleh anak muda itu? Kamu tadi bilang, Chen Fulin melakukannya untuk anaknya. Jadi Chen Zibai adalah anaknya Chen Fulin? Paman Yang. Terima kasih atas usaha kerasnya, tapi barang-barang ini tidak saya butuhkan lagi. Mundur saja. Mundur semuanya. Baik. Ada yang perlu? Panggil aku kapan saja. Hei, jangan mundur. Semua ini milik putriku, tidak boleh dikembalikan. Maaf, Tuan Muda kami bilang, semuanya harus dikembalikan. Ya ampun. Aduh, aku tidak mau hidup lagi, tidak mau hidup lagi. Zibai, Hey Yunshi. Jangan terpusama orang seperti IT. menurutku nih, semua yang barusan itu cuma sandiwara yang diatur dan dimainkan sendiri oleh Chen Zibai. Maksudnya apa? Siapa Chen Zibai, orang lain tidak tahu. Tapi kamu, Yun 11, masa nggak tahu juga? Yunshi. Bersama Chen Zibai selama 4 tahun. Pernahkah kamu menemukan sedikit pun petunjuk bahwa dia sebenarnya anak tunggal orang terkaya? Tidak pernah. Benar kan? Kenapa? Karena orang ini, dari awal sampai akhir hanya seorang. Jambal. Kamu nggak bantu aku, jadi pengurus rumah tangga apa ceritanya? Tidak tahu, dari grup drama pendek. Palingan cuma aktor tambahan aja. Itu barang-barang ceritanya. Bu Tante. Pergi ke pasar barang antik, beli karya seni seadanya, itu nggak susah kok. Apalagi tadi soal apa itu? Surat pengalihan saham. Sertifikat villa. Biaya cetaknya cuma beberapa rupiah aja kan? Bocah, kamu ketawa apa? Aku ketawa, imajinasimu terlalu liar. Aku ketawa karena kamu cuma membohongi diri sendiri. Kenapa nggak sekalian berhenti dari perusahaan perdaganganmu dan kerja di sirkus aja? Lebih menjanjikan. Berani-beraninya kamu bilang aku badut? Aduh, sakit. Chen Zibai, kamu lepaskan Sao Peng. Dia duluan mukul, kenapa kamu nggak cegah? Sekarang menjatuhkannya ke tanah. Kamu sekarang malah berpura-pura jadi orang baik. Chen Zibai, jangan tak tahu terima kasih. Ini demi kebaikan. Biarkan aku beri identitas Hao, bukan sesuatu bisa kamu hadap. Benar, kalau kamu berani cari masalah, bikin marah, pastikan kamu tidak akan melihat matahari esok. Berani bicara sombong di sini. Boleh aja. Kalau kalian nggak puas aku kasih kamu kesempatan. Telepon, panggil temanmu. Anak pintar, berani juga kamu. Kalau berani, duduk tenang di sini, jangan coba-coba kabur. Bentar lagi bikin kamu sujud minta ampun. Chen Zibai, kamu gila ya? Kenapa belum juga pergi? Tunggu Sao Peng datang. Mau pergi gak bisa. Begitu ya? Kalau begitu aku makin penasaran. Di dunia ini, orang seperti apa ya? Yang bisa membuat aku, Chen Zibai, berlutut minta ampun. Paman Wu. Saya Zhao Peng. Xiao Peng, ja, ada apa cari saya? Om, jangan ngomong banyak. Aku kirim lokasi ke kamu. Ada yang ngebully aku. Apa? Chen Zibai. Kamu nggak beneran pikir, kan? Keluarga Zhao cuma andalin perusahaan dagang kecil. Bisa jadi yang paling berkuasa di sini? Oh, maksud kamu apa? Keluarga Zhao kalian ternyata punya latar belakang besar. Oh, maksudmu adalah keluarga Zhao kalian memang punya latar belakang besar. Anak muda, dengar sini. Barusan orang yang saya telepon itu adalah direktur bisnis grup Fubai. Pemimpin cabang di kabupaten tetangga, Wu Liu. Perusahaan perdagangan Penglai. Alasan kami bisa menghasilkan banyak uang adalah berkat orang hebat ini. Sayang. Benarkah dia kepala cabang grup Fubai? Yunshi. Aku tidak akan menyembunyikannya. Alasan kamu bisa masuk ke grup Fubai adalah berkat bantuan Paman Wu. Oh begitu, ternyata pekerjaan Yunsi kami diperkenalkan oleh Tuan Xiao Peng.
Dari pertama kali lihat kamu, langsung terasa dekat. Kamu sama Yun 11 kami itu benar-benar pasangan sempurna. Nggak kayak beberapa orang. Cuma tahu cari muka sendiri. Jawa kru buat acting, konyol, ya? Sekarang udah ketahuan, masih nggak cepet-cepet pergi. Pas banget. Aku malah pengen banget ketemu sama yang katanya. Orang yang bertanggung jawab di cabang perusahaan Fubay. Masuk. Pak Zhang. Ada apa? Itu. Saya mau minta izin setengah hari, anak saya demam. Kamu masih berani minta izin? Coba lihat sendiri, pemasok yang kamu cari itu bagus sekali ya. Perusahaan dagang penglai ini. Barang yang mereka suplai, tidak ada satupun yang lolos uji kualitas. Any. Pak Zhang, mungkin ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman. Kalau sekarang saya pecat kamu. Ini kesalahpahaman, kan? Jangan begitu, Pak Zhang. Saya bekerja di perusahaan ini bertahun-tahun. Keluarga kami yang besar. Ada ibu 60 tahun. Juga anak-anak yang masih kecil. Kalau bapak pecat saya, keluarga kami makan apa? Minum apa? Keluarga kita makan apa? Minum apa? Sudah, jangan nangis lagi. Cepat bawa anak ke dokter. Sore ini nggak perlu ke kantor. Luangkan waktu yang baik untuk anak. Soal kualitas ini, aku akan segera cari pemasok lain. Ayo pergi. Pak Zhang, saya pergi dulu ya. Tunggu dulu. Wu Lu. Kalau aku tahu kamu punya hubungan bisnis tidak wajar. Dengan perusahaan apa? Perdagangan penglai. Aku tidak akan berkompromi. Pak Zhang tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Zhao Jiaming. Dasar sialan. Berani-beraninya kasih aku barang semacam ini. Aku harus peras kamu habis-habisan. Kinjibai. Kamu nggak tahu malu? Lihat penampilan miskinmu, masih mau ketemu Pak Wu. Bersin barang-barangmu dan pergi dari... Jangan halangi ketemu tamu penting. Nggak apa-apa, Tante. Orang seperti ini yang miskin. Mungkin seumur hidup nggak bakal punya kesempatan ketemu orang besar seperti Om Wu. Kasih dia kesempatan untuk tahu sedikit. Biar dia lihat dunia luar, itu juga nggak apa-apa. Sayang. Makasih ya. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin nggak bakal punya kesempatan kerja di perusahaan besar seperti grup Fubay. Nggak apa-apa, Yun sebelah. Kita ini keluarga. Nggak perlu basa-basi. Iya, kita keluarga. Nggak perlu basa-basi. Lihat tuh, cari kursi buat duduk, nggak tahu malu. Nggak lihat tuan muda Xiaopeng berdiri? Aku bilang, nak, selera kamu gimana? Kok bisa cari pacar seperti dia? Kayak tambalan yang nggak bisa dilepas. Udah diusir pun nggak mau pergi. Kalau aku beneran pergi, Tuan Zhao bisa marah besar. Maksudmu apa? Kalau aku pergi, terus kamu mau pamer apa lagi? Bukannya kamu cuma mau pamer status tinggi di depan Chu Yunxi sambil ngerendahin aku? Kamu ngomong sembarangan. Kita tidak punya dendam atau masalah, karena kamu mengusik Yun 11. Aku bahkan tidak sudi berurusan dengan orang sepertimu. Kalian selalu bicara soal orang miskin. Dan terus menyebut orang kelas bawah. Aku jadi penasaran sekali. Seperti apa yang kalian sebut orang kelas atas? Aku benar-benar ingin melihatnya. Ini yang Zibai minta untuk dikembalikan. Iya. Bocah nakal ini katanya mau kasih pacarnya sebuah acara yang megah, kok ini belum cukup? Presiden Shen, saat saya tiba tadi, suasananya terasa agak aneh. Sepertinya lamaran tuan muda tidak berjalan mulus. Sesuai dengan yang saya pikirkan, gadis itu tidak tertarik pada Zibai. Apakah perlu saya pergi lagi? Tidak perlu. Biarkan bocah nakal ini belajar pelajaran yang baik. Agar dia tidak salah mengenal orang di masa depan. Apakah gadis keluarga Luo sudah pulang ke negara ini? Iya, besok. Begitu. Pastikan Bai Zi besok pergi menjemputnya. Bilang, ini adalah hal terpenting bagi grup Fubay. Suruh menjaga gadis keluarga Luo. Siap. Pergilah. Baik.
Pendukungmu kapan datang sih? Udah jam segini. Kalau nggak datang, aku pergi. Kenapa buru-buru, bos besar di grup Fubai? Setiap hari sibuk, nggak kayak kamu, santai banget sampai bosan. Datang juga. Om Wu, akhirnya Anda datang juga. Saya kenal ini Chu Yunsi, pacar saya, dan ini ibunya Chu Yunsi. Hao, Pak Wu. Pak Wu, halo. Saya kerja di grup Fubai. Anda di bagian mana? Lain kali, mau traktir Anda minum kopi langsung. Apa? Kamu juga kerja di grup Fubai? Ruzak. Aku pura-pura jadi penanggung jawab. Nggak bakal ketahuan kan? Jangan-jangan Zhao Peng sengaja manggil aku. Iya benar. Kerja aku di grup Fubai gara-gara kamu yang atur. Tiap hari Pak Wu harus terima tamu berapa? Masalahmu itu cuma. Urusan kecil buat Paman Wu. Jadi pasti nggak bakal diingat, kan? Tapi bagaimanapun juga. Tetap terima kasih, Pak Wu. Hal kecil saja, tidak perlu disebutkan. Kaget aku. Kupikir ayah dan anak keluarga Zhao tiba-tiba jadi pintar. Xiao Peng, kamu bilang di telepon kalau kamu diganggu. Apa yang terjadi? Kamu sudah sebut nama saya belum? Sudah. Tapi setelah sebut, dia makin sombong. Katanya dia pangeran dari grup Fubai. Di mana anak itu? Bukannya itu di sana. Anak muda, kamu cukup lincah ya. Paman, ini orangnya. Kenapa aku ingat kepala cabang tidak seperti ini? Zibai. Ini dia kepala cabang, Pak Shang. Halo, Tuan Chen. Pak Zhang, jangan formal. Di kantor, saya tak ingin orang tahu identitas saya. Kalau tidak, orang akan bilang saya masuk karena ayah saya. Jadi, panggil saya Sekretaris Chen saja di depan umum. Mengerti. Paman, apa anak ini benar-benar anak bos besar grup Fubai? Aku belum pernah lihat bos besar. Mana aku tahu rupa bos besar itu kayak gimana? Dasar Zhao Peng yang nyebelin ini. Kalau tahu urusannya begini dari awal. Aku pasti nggak bakal datang. Sayang, apakah Pak Wu ini? Nggak kenal anak bos grup Fubai? Hah, Gimana kalau kita suruh Yunsi tanya bos mereka aja? kalau anak ini, Putra mahkota grup Fubai. Kita nggak bakal sanggup melawan. Omong kosong. Paman Wu kepala cabang perusahaan. Dia salah satu bos yang paling dipercayai oleh Chen Fulin. Posisinya setara raja kecil, di bawah satu orang, di atas semua orang. Putra mahkota grup Fubai, nggak mungkin Paman Wu nggak kenal. Benar, kan, Paman? Betul, baru beberapa hari yang lalu. Aku bahkan makan dengan pewaris grup Fubai. Jadi, anak ini jelas palsu. Dengar, Kom, Chen Shiboy. Trikmu menyamar sebagai pewaris grup Fubai sudah terbongkar. Kau berpikir ini jauh dari pusat kekuasaan. Tidak ada yang tahu grup Fubai, kan? Karena Tuan Muda Xiao Peng pasti tidak ditipu olehnya. Jelas dia penipu ulung. Orang seperti ini harus dipenjara seumur hidup. Chen Sibai, kau membuatku kecewa. Lihat sekarang. Demi harga dirimu yang menyedihkan, kamu menyewa aktor dan berpura-pura jadi orang kaya. Benar-benar membuatku muak. Yun 11, sudah kubilang dari dulu, Chen Zibai bukan orang baik. Dia tidak pantas kamu korbankan masa mudamu demi dia. Tapi untung saja, kamu akhirnya sadar dan sudah benar-benar putus dengannya. Anak muda. Karena kamu pernah dengan Yun 11, aku bisa tidak melaporkanmu ke polisi, tapi kamu harus janji tidak akan melakukan trik penipuan seperti ini lagi. Jadi orang yang jujur dan tulus. Kalau kamu bisa menjamin itu, aku langsung bebasin kamu hari ini. Menarik. Benar-benar menarik. Sebenarnya, aku berniat membersihkan para pembusuk di jajaran manajemen grup Fubai. Makanya,
Aku duduk di sini menunggu untuk membersihkan kalian. Siapa sangka? Yang datang itu penipu. Chen Zibai. Nomong APA, Tahu apa yang kamu katakan? Kamu bilang Paman Wu penipu? Apa kamu bosan hidup, ya? Anak muda. Bilang aku penipu. Kamu punya bukti? Aku bilang kamu penipu. Butuh bukti juga, ya? Kamu cuma modal mulut dan gigi, bilang aku penipu, gak ada bukti. Siapa yang akan percaya? Hanya karena aku belum pernah lihat kamu? Semua petinggi grup Fubai, satu persatu, aku pernah ketemu. Cuma kamu. Kamu satu-satunya yang belum pernah aku temui. Kamu sebagai penipu, belum lihat? Itu hal yang wajar, kan? Cukup, Chen Zibai belum puas mempermalukan diri sendiri, Direktur Wu dari grup Fubai. Minta maaf pada Direktur Wu. Anak kurang ajar. Kamu sering merusak urusan keluarga kami. Sekarang aku akan lapor polisi, biar mereka menangkapmu. Tidak bisa. Anak ini, meskipun cuma bicara kosong. Ada sedikit darah muda. Tapi kita, cukup beri nasihat saja. Kalau sampai ditangkap, akan ada catatan kriminal. Setengah hidupmu setelah ini berakhir. Chen Zibai, lihat visi besar Pak Wu. Begitu baik hati, dia marah tapi tetap memikirkanmu. Takut meninggalkan catatan kriminal di kamu tidak merasa bersalah? Baik hati. Menurutku dia takut kebenaran tersingkap. Dan akhirnya ditangkap polisi. Chen Zibai. Kamu benar-benar seperti bebek yang sudah matang, keras kepala banget. Paman Wu. Jangan sungkan-sungkan padanya. Saya sekarang juga telepon. Panggil polisi untuk menangkap dia. Paman Yang. Dalam 5 menit. Aku mau penanggung jawab di kabupaten sebelah segera datang ke lokasi. Hello. APA? Tuan muda ada di kabupaten sebelah. Baik, aku akan segera ke sana. Hahaha. Chen Zibai. Aku bilang, otakmu ini, pagi tadi kena pintu ya? 5 menit? Kamu pikir kamu siapa? Dewa Naga, ja? Chen Zibai, kamu belum bikin masalah, ya? Bos Wu ada di sini. Kamu bisa panggil siapa lagi? Aduh, Nok. Apa dosa kamu di kehidupan lalu? Ketemu orang gak tahu malu. Cowok ini benar-benar. Kenapa bisa begini? Sebetulnya aku nggak ingin ikut campur urusan ini. Tapi grup Fubai dan perusahaan perdagangan Peng Lai punya banyak masalah yang mencurigakan. Aku harus ikut campur. Perusahaan ini akan diwariskan ke aku. Omong besar. HMPH, Chen Zibai. Kapan kamu hidup di duniamu sendiri? Kalau kamu itu pangeran dari grup Fubai, maka aku adalah Dewa Langit Yu Huang. Wah, Tuan Muda Xiao Peng. Kejadian hari ini kamu sudah lihat sendiri. Sama sekali nggak ada hubungan dengan kami. Putri saya lama putus sama dia. Itu dia, nempel kayak kodok. Nggak apa-apa, Bibi. Sekarang kita satu keluarga, kan? Iya, benar. Kita adalah satu keluarga. Kamu adalah penanggung jawab di daerah ini, ya? Betul. Itu Sang Chunting, Bos Sang. Siapa dia? Kamu Kinau Bas Zhang. Pak Wu, siapa Zhang Chunting? Hebat, ya dia? Kenapa? Takut, ya? Ngomong apa? Takut apa? Siapa Zhang Chunting? Aku sama sekali nggak kenal dia. Rusak, bagaimana dia tahu nama Pak Sang? Jonggong. Dia pewaris grup besar? Pak Wu, jangan tegang ya. Ayo kita taruhan, siapa tahu. Aku cuma lagi nakut-nakutin kamu. Kenapa mobil Wu Liu ada di sini? Hei, hormat sedikit ya sama aku. Xiao Peng, aku tiba-tiba ingat harus urus sesuatu di rumah. Aku permisi dulu. Hei, Paman Wu, jangan pergi. Kalau kamu pergi, kesombongan anak ini pasti makin parah. Iya, ada apa? Sayang, aku lihat Paman Wu kelihatan buru-buru. Biarkan dia pergi dulu. Ada urusan. Aku datang lagi lain kali. Bukan, Paman Wu. Aku akan datang lagi. Bukan, Paman Wu.
Kamu siapa? Tuan Chen, Oh, Sekretaris Chen. Kenapa Anda datang ke sini? Sepertinya. Pak Wu datang terlambat. Pak Wu ini mengaku sebagai penanggung jawab cabang grup Fubai. Kamu pasti pendukung yang dibawa Chen Zibai, kan? Kelihatannya juga biasa saja. Tahu ini siapa? Wu. Pak Wu. Wu Wuzong. Paman, kenapa berlutut? Diam, ini Tuan Zhang Chunting. Dia adalah bos cabang dari grup Fubai. Dia adalah bos cabang? Bukannya kamu bilang kamu? Wu Liu, berani sekali kamu. Kamu hanya seorang ketua kelompok kecil. Berpura-pura menjadi penanggung jawab cabang. Menyamar. Paman, bukankah kamu bilang bertanggung jawab? Kamu menipu kami. Pak Zhang, saya tidak tahu. Semua ini gara-gara dia. Ini masalah anak ini, bukan saya. Wu Lu. Kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa? Kamu bilang padaku, anakmu demam. Ini yang kamu maksud anakmu demam? Pak Zhang, saya salah. Tolong beri saya kesempatan sekali ini saja. Yun 11, bagaimana ini? Ini bukan Wu bos sebenarnya. Sudah cukup, Wu Liu. Mulai hari ini, kamu tidak perlu kembali kerja di perusahaan. Zhonggong, Bos Zhang, saya sudah ikut Anda lama. Meski tanpa jasa besar, ada kerja keras. Kalau tanpa kerja keras, pasti ada kelelahan. Bos Zhang. Apa yang dikatakan Wu Bos itu benar. Cara Anda memperlakukannya memang agak kurang adil. Sekretaris Chen, maksud Anda? Pemeriksaan riwayat transaksi Bang Wu Bos. Perhatikan dengan khusus transaksi terkait dengan perusahaan dagang penglai. Manajer perusahaan dagang penglai. Pak Zhang, Anda belum tahu, kan? Hari ini Pak Wu datang. Itu khusus untuk penglai dagang. Dia sengaja memanggilnya ke sini. Saya. Dia. Bagus ya. Saya bilang, kualitas barang dari perusahaan perdagangan penglai ini kok begitu buruk? Kok bisa masuk ke rantai pasokan grup Fubai saya? Sekretaris Chen, tenang saja. Masalah ini, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada Anda. Baik. Direktur Zhang, Masalah di sini. Saya serahkan kepada Anda untuk menangani. tenang saja. Baiji, aku. Hampir saja melupakanmu. Kamu mungkin belum tahu. Pekerjaanmu di grup Baifu sebenarnya adalah aku yang mengatur. Kamu mungkin belum tahu. Pekerjaanmu di grup Baifu sebenarnya adalah aku yang mengatur. Karena sudah berakhir. Lebih baik kita putus sepenuhnya saja. Botol anggur merah itu. Tidak perlu kamu ganti. Nona Chu, maaf. Penyesuaian bisnis grup. Anda telah dipecat dari grup Fubai. Semoga hidup Anda menyenangkan. Habis sudah. Semuanya habis. Aku tidak punya apa-apa lagi, Wu Liu. Kamu tunggu saja masuk penjara. Menuntutmu etc. tuduhan penggela. Aku akan menuntutmu. Nak, ada apa nih? Kok lesu banget? Oh iya? Patah hati ya? Mau aku panggil cewek itu, dia pasti mau balik kerja di perusahaan. Berani-beraninya kamu, kalau berani panggil rubah itu balik, aku hancurkan perusahaan ini. Nggak ada yang boleh tindas anakku. Sayang, aku kan cuma bercanda. Pak, jangan ngejek lagi. Aku tahu aku salah. Kamu benar. Manusia itu kadang kalah sama uang. Jangan ngomong begitu, enggak mutlak. Lihat aku dan ibumu. Dulu saat mulai usaha, juga nggak punya apa-apa. Sekarang, tetap aja saling sayang dan harmonis, kan? Iya kan, Nak? Jangan mikir aneh-aneh ya, banyak kok cewek baik di luar sana.
Dengan kondisi kamu, nak, cewek mana nggak bakal kesulitan dapetin. Oke, MA. Aku ngerti kok. Pak, aku udah mutusin. Aku mau belajar buat ngambil alih perusahaan. Biar bisa bantu Bapak kurangi beban. Saya ingin belajar mengambil alih perusahaan. Membantu Anda mengurangi tekanan. Dari hal ini, anak saya juga sudah dewasa. Bagus sekali. Begini saja, mulailah dari jadi sekretaris dulu. Banyak belajar, mendengar, melihat. Baik. Pak Yong. Nyonya Shen, Tuan Muda Chen, Direktur Chen, Nona Liu, sudah turun dari pesawat. Aduh, Lihat nih, aku begitu sibuk sampai lupa soal ini. Nak, bukannya kamu. Mulai jadi sekretaris, pergi. Jemput Nona Loa. Baik. hati-hati di jalan ya. Pak Chen, kamu ini terlalu kejam. Anakmu baru saja putus. Kamu suruh dia bantu lagi? Istri. Bantu-bantu apa sih? Nona Luo ini dari grup Luo. Sangat luar biasa, dan juga seumuran dengan sama-sama sepantaran. Bukankah aku sedang menciptakan peluang untuk mereka? Nah, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Siapa sebenarnya Nona Luo ini? Sampai harus aku yang menjemput secara langsung. Apa? Grup Fubai kita sudah tidak berguna lagi? Masih harus melihat mood orang lain. Oh. Tampaknya perusahaan tanpa saya bakal habis, ya? Jelaskan laporan keuangan ini. Tenang dulu, Pak Ketua. Saya bersumpah. Saya sudah beri waktu libur untuk karyawan beristirahat. Tapi sekarang situasi sedang sulit. Semua karyawan takut dipecat. Mereka jadi diam-diam tetap bekerja. Laporan keuangan tahun ini lagi-lagi unggul luar biasa. Pak Yang ya. Pak Yang ya. Laporan keuangan tiap tahun selalu sehebat ini. Tiap tahun saya rapat di depan pengusaha sukses nasional. Naik panggung jadi panutan. Harus bikin PPT, pidato, naik panggung terima penghargaan. Saya tidak punya ruang pribadi. Saya benar-benar muak. Dengar ya, kalau laporan keuangan tahun depan tetap sekeren ini, lebih baik Anda cepat pergi dari sini. Ypsilona Pak Chen Ypsilona. Siapa nih? Siapa yang ngomongin aku di belakang? Pasti si Tuan Yang. Aku panggil Tuan Yang balik, biar marahin lagi. Tuan Yang. Kok dia? Jangan lihat aku. Chen Zibai. Ternyata kamu. Kebetulan ya. Sekarang saya mau mencari seorang murid untuk menjawab pertanyaan. Bagus, biar siswi ini yang menjawab. Bangan. Guru memanggilmu untuk menjawab pertanyaan. Luo Suero. Keluar dari kelasku. Kelasku tidak menerima siswa yang merokok. Kibiculong. Menurutku belum tentu. Bukan? Kamu mau ngapain? Hari ini aku benar-benar ada urusan penting banget, gak sempat main sama kamu. Cepetan turun, cepetan turun.
Ngerti nggak? Orang yang harus kamu jemput itu aku. Apa? Kamu Nona Luo? Lumayan juga nih, Chen Zibai. Anak kecil seperti kamu bisa masuk grup Fubai? Kamu istirahat dulu di sini. Aku ambilkan kamu segelas air. Oke, buruan ja. Baik kecil. Cepat banget balik. Udah jemput orangnya? Udah. Kenapa mukanya masih kelihatan bed? No, komu kenal sama Nona Luo. Ayah, Luo Suero itu siapa? Kita harus kerja sama-sama dia? Aduh, Nok. Grup Luo itu punya algoritma AI paling top di dunia. Itulah yang perusahaan kita butuhin banget. Ada apa sih? Oh, tidak apa-apa. Pakshen. PAK Yang. Kenapa masuk sembarangan? Nggak berasa tenang, nggak ketuk pintu. Pakshen. Pembicaraan dengan Nona Luo kurang berjalan lancar. Apa maksudnya? Nona Luo meminta Tuan Muda menangani urusan ini. Kalau tidak, dia tidak mau bekerja sama lagi. Apa? Nak, lihat sekarang situasi seperti ini. Hanya bisa membuatmu sedikit berkorban. Grup Ro benar-benar grup yang dibutuhkan untuk bekerja sama saat ini. Sangat penting bagi kita. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan grup ini dari krisis. Aku tidak mau pergi. Baiklah. Kamu tidak mau pergi, ayah tidak akan memaksamu. Oh, Pak Yang. Umumkan kepada grup bahwa kita bangkrut. Lalu, siapkan beberapa selimut, perlengkapan mandi, dan 2 pasang borgol. Siap-siap masuk penjara. tunggu, apa maksudnya? Masuk penjara. Tuan Muda. Anda mungkin belum tahu. Grup kami rugi bertahun-tahun, sudah tidak mampu bayar utang lagi. Jika tidak ada kerjasama kali ini, kita akan... Baik. Saya pergi, oke? Saya pergi, oke? Baik, Tuan Muda. Silakan sini. Oi Yonok, Shemongo. Tuan Muda, semangat. Kalian berdua benar-benar menjebakku. Tuan Muda, semangat. PAK Yang. Aksimu agak berlebihan. Belajarlah dariku, lebih tenang sedikit. Ikuti teladan Tuan Besar. Pergi sana. Bocah kecil, mau lawan bapakmu, masih kurang jauh. Chen Zibai. Bilang terima kasih sama tante besarmu. Order ini hanya untuk kamu. Biar kamu dapat komisi gede. Oh, baiklah. Memang harus. Benar-benar berterima kasih sama kamu. Kalau kamu benar-benar mau terima kasih sama aku, pas venger. Antar aku balik ke hotel. Oke, begitu. Ayo. Oh, kopernya. Kenapa aku merasa aku bantu kamu tapi kamu nggak senang? Aduh, sudah berapa kali aku bilang ke kamu. Waktu itu aku benar-benar nggak sengaja mau ganggu kamu. Jadi aku malah salah bantu kamu? Anjing menggigit Lu Dongbin. Zibai, hati-hati. Suero, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja, tadi aku hampir mati ketakutan. Shen Zibe, tu rensignes. Zhao Peng. Kenapa kamu ada di sini? Chen Zibai, beberapa hari tak ketemu, sudah punya pacar baru. Ah, Dan cantiknya luar biasa. Aku benar-benar nggak ngerti. Di dunia ini ada banyak cewek cantik. Kenapa semuanya harus muter-muter di sekitar kamu? Kenapa? Yunchi. Aku. Xiao Peng.
kita jaga jarak aja. Yunchi. Apa maksudmu? Dulu aku yang gak dewasa. Aku salah paham soal Zibai, tapi menurutku lebih palsu dan munafik daripada dia. Pekerjaanku sama sekali bukan diatur olehmu. Berani sekali kamu datang lagi, sepertinya aku terlalu lembut sama kamu terakhir kali. Membiarkan kamu mencariku lagi. Kamu masih pura-pura di depanku? Aku kasih tahu, aku sudah menyelidiki semuanya. Kamu itu cuma seorang sekretaris kecil di grup Fubai. Kamu menganggap dirimu sehebat itu, ya? Sekretaris. Chen Xiao. Chen Mi. Oh, jadi begini cara kamu mengerti? Bukan begitu? Wu Liu seorang penipu, kamu menangkap basah dia. Kamu benar-benar pikir kamu pangeran dari grup Fubai, ya? Jadi, lalu apa? Hari ini kamu bawa tongkat jelek. Datang untuk balas dendam? Bagus sekali. Semua ini gara-gara kamu. Grup Fubai memutuskan kerjasama dengan perusahaan dagang Peng Lai. Barang menumpuk di gudang. Kami setidaknya kehilangan 5 juta lebih. Harusnya berterima kasih. Aku sudah bantu tangkap penipu. Kalau tidak, uangmu nggak sia-sia masuk? omong kosong. Apa saja. Tidak ada posisi apapun yang lebih berharga dari sebuah kontrak. Aku malas buang waktu denganmu. Kamu sekretarisnya Chen Fulin? Sekarang kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama, Ganti rugi kerugian Penglai Trade. Sebesar 50 juta. Atau buat grup Fubai tetap bekerja sama dengan perusahaan kami, Penglai Trade. Ngomong-ngomong. Masih punya pilihan ketiga. Suruh cewek di sebelahmu ini temani aku 1 bulan. Gimana? Kalau aku bilang, nggak, gimana? Hah? Nggak. Aku mau nyawamu. Hati-hati, Zibai. Shuero. Suero. Sayang sekali. Gadis cantik. Aku sebenarnya ingin bersenang-senang dulu. Suero. Zhao Peng. Ini salahmu sendiri. Kamu mau ngapain? Cheryl, kamu harus baik-baik saja. Ayo, Cheryl. Dokter, bagaimana keadaannya? Untung cepat dibawa ke sini. Pasien melewati masa kritis dan mungkin sadar. Terima kasih ya. Halo, NAK. Kamu tadi malam apa benar pukul seseorang bernama Zhao Peng? ayah. Kok ayah tahu? Ayahnya lapor ke polisi. Polisi datang ke sini. Apa? Apa? Dia masih berani lapor polisi? Padahal dia duluan menyerang. Kamu ke kantor polisi untuk sisanya biar aku yang urus. Baik. Aku mengerti. Ini adalah keluarga korban. Kamu bicara baik-baik dengannya. Usahakan berunding untuk menyelesaikannya. Pagi-pagi sudah datang. Anakmu sudah bangun? Hei, Nok. Kamu itu memukul anakku. Menghentikan di jalan. Melukai temanku. Aku tidak membunuhnya. Dia memang beruntung masih hidup. Omong kosong. Kamu bilang anakku memukul temanmu. Bukti mana? Bagaimana membuktikan anakku memukul temanmu? Mana orang yang dipukul? Suruh dia juga lapor polisi. Mana orang yang dipukul? Suruh dia juga lapor polisi. Tenang saja. Tunggu teman saya bangun, pasti dia akan lapor polisi. Jangan buru-buru, santai saja. Cuma takut. Kamu nggak akan nunggu sampai hari itu. Hari ini juga.
Saya buat kamu mendekam di penjara selamanya. Seperti pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Akhirnya saya paham. Kenapa Zhao Peng jadi orang berkelakuan buruk begini? Saya kasih tahu kamu ya, Boka. berani sentuh anakku. Aku pasti bikin kamu bayar mahal. Baiklah, NAK. Datang ke kantor polisi. Anak yang memukulmu sudah ada di sini. Masalah ini tidak mungkin damai. benarkah? Sebaiknya kamu terus seperti ini. Kalau tidak, nanti saat kamu minta tolong padaku. Aku pasti tidak akan kasihan. Yangan terlalu sombong. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pasti berpikir, Chen Fulin akan datang untuk menyelamatkanmu. Lupakan saja. Kamu hanyalah seorang sekretaris kecil di samping Chen Fulin. Chen Fulin. Dia tidak akan muncul melindungimu. Benarkah? Kalau Chen Fulin benar-benar datang, bagaimana? Anak muda. Kalau Chen Fulin benar-benar ingin melindungimu, dengan kemampuannya, kamu nggak akan mungkin ada di sini. Hanya ada satu kemungkinan. Chen Fulin sudah sepenuhnya meninggalkanmu. Bisa jadi, dia punya sekretaris baru untuk menggantikanmu. Jangan cepat ambil kesimpulan. Sekarang ini, cari sekretaris yang bisa kerja itu gak gampang. Aku cuma bilang, kalau-kalau aja, nanti telepon dari Chen Fulin. Langsung ke kamu, Telepon langsung ke saya? Kamu benar-benar pikir kamu pewaris grup Fubai ya? Hari ini aku bilang terus terang. Jangankan telepon langsung ke sini. Meskipun Chen Fulin datang sendiri. Aku juga nggak bakal berdamai. Aduh. Aku makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Semua bilang aku tambah tua beberapa tahun. Aduh, kakiku. Aduh. Yun Si. Kamu pikir si Chen Zibai itu orang baik? Coba lihat aku. Kamu tahu dari mana semua luka di tubuhku? Gara-gara Chen Zibai melindungi selingkuhannya. Dia pukul kepalaku pakai tongkat. Lihat ini. Nggak mungkin, Chen Jibai bukan orang budget. Yunchi. Aku ngapain bohong sama kamu? Baru berapa hari ini? Chen Zibai udah cari perempuan lain. Yunshi. Dia itu nggak layak. Kenapa kamu masih terus kepikiran dia? Aduh, Yunsi. Ikut aku sekarang, kita ke kantor polisi. Apakah benar atau tidak? Kita lihat saja nanti. Ikut saja dia. Nanti, Kalau Chen Zibai target keluarga Zhao. Di depan Zhao Peng. Tunjukkan dirimu dengan baik. Bisa dekat dengan keluarga Zhao. Chen Zibai memang lebih hebat. Kamu bisa pura-pura nangis minta maaf, biar dia maafin kamu. Akhir-akhir ini. Kamu tidak ketemu dia, kan? Pas banget, ambil kesempatan ini buat ketemu dia. Haha, Tuan Muda Xiao Peng. Yunshi. Setuju pergi bareng kamu? Serius? Wah, bagus banget. Chen Zibai. Hari ini aku pastikan kamu. Tidak akan punya tempat untuk dimakamkan. Aku benar-benar gak nyangka. Kamu sama anakmu, Zhao Peng, sama-sama bodoh. Aku cuma ngasih saran, sekarang juga pergi ke polisi. Katakan kita berdamai. Lalu bilang ke anakmu, Zhao Peng. kalau nanti ketemu aku, langsung hindar, urusan kita selesai. Kalau tidak, damai terlambat. Nggak akan aku terima. Omong kosong. Yang dipukuli itu anakku. Aku aja nggak tega mukul dia, tapi kamu malah mukul dia kayak gitu. Terus kamu mau aku berdamai? Tidak mungkin. Berarti tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Benar-benar tidak mungkin. Mengerti? Setengah jam. APA. Setelah setengah jam, kamu dan putramu, Zhao Peng, akan menghabiskan waktu di penjara. Setelah setengah jam, kamu dan anakmu, Zhao Peng, akan menghabiskan waktu di penjara. Hahaha. Kamu benar-benar sombong ya. Baiklah. Hari ini aku di sini. Akan menunggu setengah jam. Lihat setelah setengah jam. Siapa sebenarnya yang ada di penjara?
Zibai, jangan salah paham. Aku dan Zhao Peng gak ada apa-apa. Dia yang bilang kamu di sini, makanya aku datang. Wow. Pak Peng, perban di kepala rapi. Dokter yang ngerjain, nanti kenalin ke aku. Chen Zibai. Jangan terlalu keterlaluan. Gak mau kenalin ya udah, kenapa harus teriak-teriak? Chen Zibai, kamu masih tahu aturan atau enggak? Dengan sikap kayak gini, aku pasti bakal hukum kamu keras. Biar sisa hidupmu dihabiskan di penjara. Paman, jangan begitu. Zibai masih muda. Kalau membiarkan dia masuk hidupnya di masa depan hancur. Yunhe. Kenapa kamu masih membela orang seperti dia? Zhao Peng. Bagaimanapun juga, Aku dan Zibai. Pernah punya 4 tahun bersama. Kamu itu terlalu baik hati. Masih saja memikir. Hubungan kalian selama 4 tahun. Tapi dia, baru sebentar sudah mesra dengan cewek lain. Orang seperti dia tidak pantas untukmu. Tidak mungkin. Zibai bukan orang seperti itu. Kamu salah lihat. Dia tidak bohong padamu. Aku memang sudah punya pacar baru. Dan hari ini aku datang ke sini. Untuk membela pacarku. Keadilan? Keadilan itu aturan yang dibuat oleh yang kuat untuk yang lemah. Ayahku direktur utama grup perdagangan besar. Kamu? Seorang sekretaris kecil. Kamu sama saja. Sekadar jadi anjing di sisinya. Kamu cuma anjingnya Chen. Benar-benar mengira dirimu seseorang yang Zibai. kamu minta maaf ke Zhao Peng. Kalau minta maaf itu berguna. hari ini gak perlu ke sini. Zhao Peng. Sebenarnya kamu maunya apa? Baiklah. Silahkan. Yunsi sudah bilang begitu. Hari ini aku kasih kamu satu kesempatan. Asalkan hari ini. Berlutut dan sujud 3 kali keras. Dan juga, Merangkak di bawah selangkang gangku. aku akan memaafkan semuanya. Bagaimana? Ao Diam. Chu Yunsi. Hari ini aku sudah cukup memberi muka padamu. Jangan anggap dirimu penting. Kondisi rumahmu, kamu sendiri tahu itu. Kenapa bisa masuk ke keluarga Zhao kami? Bukankah hanya karena wajahmu lumayan? Kamu pikir kamu itu siapa? Ao Peng. Bagaimana kamu berkata seperti Pergi sana nangis di pojok. Gimana, Chen Zibai? Pertimbangkan dulu. Gimana, Chen Zibai? Pertimbangkan dulu. Oke, boleh. Kamu bilang aja. Aku harus sujud dulu. Atau membentur dulu? Kamu lihat, kan? Dia jadi takut. anak ini ternyata lumayan cerdas. Masih tahu kalau memahami situasi adalah tanda bijaksana. Chen Zibai, oh Chen Zibai. Kamu juga akhirnya merasakan hari seperti ini. Baiklah. Hari ini, merangkak lewat bawah selangkanganku. Lalu sujud 3 kali untukku. Aku langsung biarkan kamu pergi. Baik. Aku turun. Bocah, bengong kenapa? Cepat bantu aku berdiri. Chen Zibai, bocah sialan. Berani, hajar aku di sini kalau kamu bisa. Kalau aku nggak habisi kamu hari ini, nama Zhao bakal aku tulis terbalik besok. Polisi. Mana orangnya? Atau angkat aja telepon ini dulu? Kalau saja situasinya bisa berubah. Diam, tutup mulut. Pak, telepon dari siapa? Nah, ternyata ada sesuatu yang luar biasa. Sampai-sampai Chen Fulin sendiri menelepon aku.
Terima saja teleponnya terlebih dahulu. Siapa tahu, telepon ini bisa jadi peluang untuk keluarga Zhao kalian. Zhao Jiaming ya? Saya adalah Chen Fulin. PAK Chen. Ya, benar. 3 menit lalu, perusahaan dagang Penglai. Sudah saya beli. Mulai sekarang, kamu bukan lagi direktur perusahaan dagang Penglai. PAK Chen. Apa kamu benar-benar ingin melawan keluarga Zhao hanya demi seorang sekretaris? Melawan habis-habisan? Sepertinya kamu belum pantas. PAK Chen. Papa, Chen Fulin bilang gak apa? Penglai dibeli sama Chen Fulin. Mulai sekarang, Keluarga Zhao kita. tidak punya apa-apa lagi. APA? Mulai sekarang, keluarga Zhao kita tidak punya apa-apa lagi. APA? Bukan. Hanya demi seorang sekretaris busuk? Chen Fulin otaknya ada masalah. Chen Fulin berkecimpung bisnis selama puluhan tahun. Selalu terkenal kejam dan tanpa ampun. Tidak mungkin hanya karena sekretaris seperti kamu, sampai begitu hebohnya. Kamu. Sebenarnya siapa kamu? Pak Zhao, bukankah tadi Anda sudah bilang? Saya ini hanya seorang sekretaris kecil saja. Soal kenapa Chen Fulin melakukan itu, Anda harus tanyakan sendiri padanya. Ayah. Sekarang kita harus bagaimana? Apa saya masih perlu? Tunggu dulu. Aku barusan kena tendang. Nangis apaan sih? Cuma ditendang sekali doang. Nggak bakal hilang daging kan? Sekarang kita masih nggak tahu Seberapa jauh Chen mau berkorban buat anak itu. Kita sekarang belum bisa gegabah sama dia. Jadi ini kartu trufmu. Paman Zhao, Anda bercanda. Apa sih kartu truf segala? Kita nggak lagi main kartu. Oh ya? Sekarang aku ini cuma preman kecil yang baru saja bikin onar. Masih harus minta Paman Zhao yang bijak untuk memaafkan, kan? Anak muda, kamu berani juga. Tapi hari ini belum percaya. Dia, Chen Fulin. Hanya karena kamu seorang sekretaris kecil. Bahkan berani melanggar hukum. Aku juga sangat penasaran. Jibai. Dia tidak menyakitimu, kan? Aku. Zhao Yuming. Sudah makin berani saja. Berani menyentuh grup Fubai. Dan bahkan 2 lawan 1. Kamu tidak ingin hidup, ya? Bukan, sebenarnya sepertinya iya. Aku yang menghajar mereka. Kamu? Kinerjamu lumayan. Pak Chen. Ini Chen Zibai. Hanya seorang sekretaris di depan Anda. Demi dia, Anda mau mengakuisisi perusahaan Penglai kami? Achak berlebihan. Kom. Sekretaris Anda yang duluan memukul orang. Kami hanya membantu Anda memberi pelajaran padanya. Kenapa sampai seperti ini? Anak saya, Chen Fulin. Kapan giliran orang luar mengganggunya? Chen Zibai ternyata anaknya Chen Fulin. Apa? Anak Anda, apa? Chen Zizi pewaris grup baik kaya. Mana mungkin begitu? Aku menyelidiki semua. Chen Zizi seorang sekretaris. Selain itu, aku dengar dengan jelas Sang Chunting memanggil dia sekretaris Chen. Kamu benar. Aku memang seorang sekretaris. Tapi ada hukum mana yang bilang seorang anak tidak boleh jadi sekretaris bagi ayahnya? Chun Jibai. Kamu lisik. Kamu tak tahu malu. Kamu menjebakku. Diam kamu. Siapa menyuruhmu menyerang putra mahkota grup Fubai? Kamu masih berani? Aku akan memukulmu sampai mati, bocah. Oh, jangan pedulikan aku. Silakan lanjutkan. Jangan dipukul. Ayah, jangan dipukul lagi. Kalau terus, nanti gegar otak. Kenapa berhenti ya? Capek ya? Jangan pukul lagi, Pak. Jangan pukul lagi, nanti kena gegar otak, Pak. Kenapa berhenti ya? Capek ya? Itu. Tuan Chen. Bos Chen, lihatlah.
Anak-anak memang suka berantem, itu biasa. Lagi pula, tadi saya sudah menegur dia. Ini seharusnya bisa bikin Tuan Chen tenang, kan? Bercanda. Saya rasa belum tentu. Tadi tuan muda itu suruh saya merangkak dan memberi hormat. Kelihatannya kalau saya nggak nurut, Apa saya bisa keluar dari tempat ini? Gimana mungkin, Tuan Chen? Setelah Anda memberi pelajaran ke Xiao Peng. Kepalanya Xiao Peng ini belum sembuh total. Dia jadi ngomong yang enggak-enggak. Jadi ya, tolong maklum sedikit. Saya janji. Mulai sekarang, anak ini pasti tidak akan berani mengganggu Tuan Chen lagi. Ayo, sini kamu. Tuan Chen. lebih dekat lagi dong. Jongkok. Luruskan kepala kamu. Suka sikapmu di awal. Bandel dan tidak tunduk. Bukannya tadi kamu sangat sombong? Chen Xiao mengajar dengan baik. Wah, Bagus juga. Ternyata lebih tahan daripada anakmu. Yang jadi ayah dan yang jadi anak. Bedanya jauh sekali. Tak. Kenapa harus tahan lagi? Saya tidak terima. Anak paling kaya kenapa? Anak kaya tetap manusia. Kalau manusia, harus taat hukum. Dia Chen Zibai sudah berani memukulku, dia harus masuk penjara. Anak terkaya, lalu kenapa? Anak orang terkaya manusia. Manusia harus patuh pada hukum. Chen Zibai memukulku, harus masuk penjara. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa membantu. Kalau Chen Fulin berani menyalahgunakan kekuasaannya, aku akan membongkarnya. Han Butte seluruh bangsa menghina dia. diam. Kamu pikir ini giliranmu bicara? Semua ini karena kamu. Aku nggak harus merendahkan diri selesaikan masalahmu. Masih kurang kacau di sini. Tenang, Pak Zhao. Apa yang dibilang Zhao Peng itu benar. Siapapun anaknya harus taat hukum. Lagi pula, bukankah Anda juga berpikir begitu? Kalau tidak, kenapa harus menahan diri begini? Tuan Chen, kamu memukul Xiaopeng. Itu juga fakta, kalau saja Tuan Chen. Dan Tuan Chen, mohon belas kasihannya untuk memberi Pelang sedikit kelonggaran. Serta menjamin bahwa grup Fubai dan Pelang masih dapat mempertahankan kerjasama yang saya pasti akan membuat Xiao Peng menandatangani surat kesepahaman. Jadi, Anda sedang bernegosiasi dengan saya? Ayah, Menurut Anda bagaimana? Terserah Anda. Kalau Anda bilang bisa, ya bisa. Kamu bilang tidak. Dengan ayah melindungimu, kamu aman. Qin Xiao. Bagaimana menurutmu? Lagi pula, penyerangan bisa menjadi masalah serius atau masalah ringan. Saya rasa Chen Xiao Mereka tidak ingin berada di pusat penahan, menginap selama seminggu. Ayah, Diam. Paman Zhao. Anda sedang mengancam saya ya? tidak. Saya ini, Hanya mengingatkan dengan niat baik. Denken Kesadasan Tuan Muda Chen. Anda bisa memahami keuntungan dan kerugian. paham. Saya berbeda dengan kalian. Saya ini anak orang terkaya. Kalau anaknya orang kaya nomor 1, masuk penjara. Opini publik pasti bakal bikin aku dan ayahku terpuruk. Opini publik pasti bakal bikin aku dan ayahku terpuruk. Oja. Ngobrol sama orang pintar kayak Chen Xiao. Nggak nguras tenaga. Langsung paham. Tidak seperti anak kecil di rumahku, bodoh sekali. Aku benar-benar iri dengan Pak Chen. Punya anak seperti Tuan Muda Chen yang cerdas dan berbakat. Pastinya grup Fubai. Jika diserahkan kepada Tuan Muda Chen, akan semakin gemilang. Sudah cukup. Kalau mau menjilat, pergi ke tempat lain. Aku tidak ada waktu mendengar ocehanmu. Maksudmu? Sudah ku mengerti. Tapi, saya tidak terima. Tuan Chen. Bahkan jika Anda tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan Tuan Chen, bukan? Jika Anda masuk tahanan, maka saham grup Fubai akan rugi hingga miliaran rupiah. Siapa bilang saya pasti akan masuk? Ayah, apakah Anda membawa barang yang saya minta? Ini adalah... Apapun itu, buka saja untuk melihat sendiri. Ini adalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki ini?
Begini, ayah, jangan terburu-buru dulu. Ayah bisa minta paman yang cari Zhang Chunting. Minta dia menyelidiki seorang karyawan cabang Fubai kita. Namanya Wu Liu. Periksa semua transaksi rekening banknya dalam beberapa tahun terakhir. Terkait dengan perusahaan bernama Penglai Trade Company. APA maksudnya ini? Zhao Peng dan ayahnya adalah pemegang saham di perusahaan ini. Perusahaan mereka, Penglai, sudah lama punya transaksi bisnis ilegal dengan cabang perusahaan kita, Fubai. Nominal yang terlibat sangat besar. Kita punya bukti ini. Keluarga Zhao pasti tidak akan bertindak gegabah. Baik. Aku mengerti. Kamu pergi dulu ke kantor polisi, urusan sisanya serahkan padaku. Baiklah, saya mengerti. Asal Zhao Peng mau tanda tangan di surat pernyataan maaf. Masalah ini, saya bisa anggap selesai. Atau kamu juga bisa Memilih keadilan di atas hubungan keluarga, masuk ke tahanan, tidak ada masalah. Kalian berdua, ayah dan anak. Seumur hidup juga akan habiskan waktu di penjara. Saya tidak keberatan. Chen Zibai. Kamu hebat juga. ke sini, tanda tangani untuk saya. Kae sini den tandat angani. Siapa itu? Saya. Tidak mau. Kenapa harus? Jia Sheng Zibai memukuku. Aku masih harus tanda tangan. Kenapa? Karena aku ayahmu. Meski kamu ayahku, aku tetap tidak tanda tangan. Kamu tanda tangan. Aku tidak tanda tangan. Pak. Sekarang anakmu sedang dibully. Tidak membela anakmu? Sikutmu kok malah mendukung orang lain. Karena mereka orang terkaya. Kamu malah berpihak ke mereka. Kamu pilih uang. Atau pilih anak, aku pilih kamu. Sudah aku bilang sama kamu. Aku biarkan kamu di luar. Cuma karena seorang wanita. Perusahaan jadi hancur. Sekarang. Kalau kamu mau, Sisanya tidak habiskan di penjara. Tandat anggan sekar. Pak. Cuma pukul orang saja kan? Masuk tahanan sebentar. Aku tidak takut. hari ini bagaimanapun juga. Aku membuat dia masuk tahanan beberapa hari. Kalau tidak, aku tidak puas. Suka gaya Zhao Peng ini. Punya keberanian. Baiklah. Sepertinya kalau begitu, perjanjian ini juga tidak perlu ditandatangani. Chen Zibai. Apa yang kamu sombongkan? Tunggu aku keluar. Cepat atau lambat, Aku bikin masalah sama kamu. Chen Xiao. aku akan memberi pelajaran sekarang. Masih ditahan beberapa hari. Lihat baik-baik. Apa ini? Kalau cuma ditahan beberapa hari, baguslah. Barang-barang ini, jika diberikan ke grup Polisi akan urus ini. kita berdua, sisa hidup ini jangan harap bisa keluar. Tidak mungkin. Bagaimana ini ada di tangan mereka? Ini semua berkat keberanian Tuan Peng mendahulukan keadilan. Bawa Wu Liu ke tempat kejadian. Grup Fubai sebesar itu. Mencari bukti pasti bakal cukup sulit. 2 HK. Kenapa melahirkan kamu? Hey, Jangon Pukul. Pukul. Aku tanda tangan, aku tanda tangan, aku tanda tangan sekarang juga. Oke. Surat kesepakatan sudah ditandatangani. Kalian gak ada urusan lagi. Pergi. Aduh. Nanti di rumah, urus kamu. Ayah. Bagaimana dengan Yun 11? Ayah. Apa yang harus dilakukan? Masih memikirkan perempuan itu. Tidak bisa mengendalikan diri. Pulang nanti potong sendiri. Ikut aku. Tunggu sebentar. Pak Chen, Anda. Hati-hati di jalan. Eo. Aduh. Pak, pelan-pelan dong. Zibai. Aku. Anakmu. Aku tunggu di luar dulu. Ada apa? Hibai. Aku tahu, kejadian terakhir bikin kamu sedih. Tapi kencan buta diatur oleh ibu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga janji tidak akan menghadiri perjodohan. Demi hubungan 4 tahun. Bisakah kamu? Chen Zibai. Ada apa denganmu? Lukamu belum sembuh, kenapa turun dari tempat tidur? Aku khawatir denganmu. Paman Chen bilang kamu di kantor polisi. Kamu bakal masuk bui. Makanya aku buru-buru ke sini.
Kalau aku benar-benar masuk bui, gimana? Kalau gitu, Nangis di depan polisi. Bilang polisi tangkap aku juga. Biar aku temenin kamu. ini siapa, ya? Oh. Dia itu mantan pacarku yang kuceritakan padamu. Chu Yun-si. Aku sudah pernah bilang, Ini semua sudah sangat jelas. Kita berdua tidak mungkin lagi. Tidak mungkin. Hibai. Apa karena aku dulu ingin putus denganmu? Kamu cari orang seperti pacar pura-pura buat apa maksudnya pacar pura-pura? Donggaria. Aku ini pacar asli, pacar yang sungguh-sungguh. Baiklah, sayang. Biar aku yang selesaikan. Chu Yun 11. Tidak perlu sampai seperti ini. Yang kamu suka cuma uangnya. Bukan manusia. Siapa beri uang, kamu ikut dia. Tapi aku berbeda. Aku lebih menghargai perasaan. Kita berdua sudah ditakdir. Bukan dari dunia yang... Kamu paham, kan? Lalu dia? Bagaimana kamu yakin dia bukan karena uang? Luo Suero. Sama sekali tidak tahu kalau aku adalah pewaris grup Fubai. Bagaimana dia melakukannya demi uang? Apa? Kamu pewaris grup Fubai? Kamu pewaris grup Fubai? Bagus, Chen Hibai. Bahkan menyembunyikannya dariku. Dasar penipu besar. Akan ku... Sudah, cukup. Kita selesaikan di rumah. Ayo pergi. Apakah mungkin? Aku yang salah? Kalau begitu, kerja sama keluarga Cheng dan Luo lancar. Sukses untuk kerjasamanya, Pak Cheng. Kerja sama benar-benar luar biasa. Menyelesaikan kesulitan grup Fubai. Tapi menyelesaikan. Masalah besar hidup anak bandel. Aku dan ibunya sekarang bisa tenang. Ayahku juga sangat senang. Katanya berharap tahun ini saat kamu dan Zibai bisa bersama-sama datang berkunjung. Wah, itu luar biasa. Benar-benar. Aku harus memikirkan hadiah yang kubawa. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Aku tidak mau hal seperti saham atau villa. Terlalu norak. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku mau sesuatu. Tapi kayaknya kamu nggak sanggup memberikannya. Tenang aja. Grup Fubai kami. Adalah yang terkaya. Gak ada hadiah yang gak bisa dibeli. Oh ya? Kalau aku bilang, aku mau botol itu. Yang paman simpan diam-diam. Mana minuman keras senilai 3 juta? Ini? Ah,